Bapak Ibu semuanya. Oke, kita langsung aja. Kalau dikasih judul adalah tegar di masa sukar Bapak Ibu ya. Oke, lanjutkan aja. Di situ di dalam 2 Timotius 3 ayat 1 dan ayat yang ke-14, Bapak Ibu walaupun pakai masker tapi yuk supaya kita apa yang kita katakan itu masuk kepada otak kita, kognitif kita. Jadi mari kita baca bersama-sama. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Dari awal ini sudah diingatkan dan diinformasikan kepada kita bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa-masa yang sukar. Dalam bahasa aslinya adalah perilos atau kalepos yang artinya membahayakan. Kita semua tahu Bapak Ibu dan sedang kita alami saat ini saat-saat sukar, saat-saat yang membahayakan, saat-saat yang menyusahkan. Kenapa saya bilang menyusahkan? Tidak bisa dipungkirin Bapak Ibu. Terjadi bukan hanya dampak COVID aja kematian, tapi juga melihat stres, depresi, kebangkrutan, perceraian Bapak Ibu terjadi di mana-mana. Tapi pesan firman Tuhan di situ dikatakan, tetapi hendaklah engkau sama-sama Bapak Ibu baca, tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini. Jadi sebelum kita dihadapkan pada masa-masa sukar, Tuhan sudah memberikan kebenaran dan pesan Tuhan tetaplah pegang itu Bapak Ibu. Oke, kita lihat sekarang bahwa hidup itu penuh misteri, nggak bisa dipungkirin Bapak Ibu ya. Ada hal-hal banyak pertanyaan dalam kehidupan yang kita nggak bisa jawab. Bahkan sampai sekarang pun, berita terakhir pun WHO datang ke Wuhan untuk mencari asal muasal dari penyakit COVID ini dari mana. Ada hal-hal yang kita bahkan tidak bisa jawab. Apakah nanti benar? Ada yang bilang ini konspirasi dari Amerika, konspirasi dari Cina, ini itulah. Tapi yang jelas itu semua terjadi atas seizin dan dalam kontrol Tuhan. Perhatikan Bapak Ibu, Tuhan tidak pernah kecolongan. Ini semua ada dalam kontrolnya Tuhan. Kemudian ada hal-hal dalam kehidupan kita yang kita nggak bisa rubah Bapak Ibu. Juga ada hal-hal dalam kehidupan kita yang nggak bisa kita kontrol. Termasuk contohnya COVID ini. Ya paling tidak kita bisa mengontrol kesehatan tubuh kita yang melakukan bagian kita. Kita cuci tangan, pakai masker, menjaga jarak. Tapi memang dalam kehidupan banyak hal yang kita sendiri nggak bisa kontrol. Banyak hal yang nggak bisa kita stop. Kemudian ada there are things only God can do. Let God be God. Bapak Ibu ya, saya cepat aja di sini. Dan juga ada beberapa hal hanya Tuhan yang tahu. Jadi ketika kita sebagai manusia pun kita bisa bilang kok I don't know. Bahkan Bapak Ibu seorang guru besar pun, dosen besar pun, kalau Bapak Ibu memang nggak tahu, it's okay Bapak Ibu untuk bilang I don't know, gitu ya. There are things only God can explain. Kita pun manusia yang terbatas. Terus kemudian Bapak Ibu kita nggak bisa pungkirin bahwa kehidupan itu merupakan musim. Ini ada ayatnya, mari kita baca lagi bersama-sama Bapak Ibu ya. Di dalam Kejadian 8 ayat 22, selama bumi masih ada, tak akan berhenti-henti musim menabur dan menuai. Dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Yang artinya Bapak Ibu, hidup itu selalu ada musim yang baru. Problem dalam hidup kita bukan sesuatu yang pasti, yang tetap, yang permanen. Tapi dalam kehidupan kita, kalaupun problem kita hadapi saat ini, itu adalah hal yang temporer Bapak Ibu. Karena pasti akan kita memasuki musim yang baru. Seluruh muka bumi ini sedang mengalami hal yang sama, mengalami problem yang sama. Tapi kita juga punya harapan karena kita akan memasuki musim-musim yang baru Bapak Ibu. Oleh kemurahan Tuhan, kemarin Desember saya sama Pak Roni ke Amerika mengunjungi putri kami. Dan di situ juga oleh kemurahan Tuhan juga Bapak Ibu dalam kondisi COVID gini, Rock yang di Amerika untuk pertama kalinya punya gedung yang baru dan kita meresmikan, Pak Roni meresmikan gedung di sana. Dan yang perlu saya informasikan gini Bapak Ibu, yang namanya Lex Bapak Ibu Airport di Los Angeles, yang biasanya antri itu 2 jam Bapak Ibu. Kali ini begitu kita mendarat tidak perlu imigrasi yang pakai mesin lagi, langsung nyelonong ke interview di imigrasi, tidak ada antri Bapak Ibu. Setelah di interview cukup 2 pertanyaan, untuk apa kamu ke sini dan
kalian bakal berapa lama? Selesai itu kami ngambil barang, tidak ada petugas custom Pak. Kami keluar bahasa Jawanya bludus-bludus gitu aja. Pada waktu kami pulang Bapak Ibu yang namanya airport di Narita, kami transit sepi. Bahkan Pak Roni foto, Pak Roni upload di Instagramnya. Pak Roni tulis ini seperti kotanya zombie Bapak Ibu. Semua toko tutup. Bapak Ibu semuanya kota, airport yang tadinya begitu ramai dengan manusia, sepi seperti kota mati. Saya bilang sama Pak Roni, manusia mau begitu sombong, menggagahkan diri gimana sih? Kalau Tuhan sudah buat sesuatu manusia tidak berdaya. Tapi Bapak Ibu kita masih punya pengharapan karena musim tetap akan berganti Bapak Ibu. Tapi apa yang harus kita lakukan? Puji Tuhan, tepuk tangan buat Tuhan karena firman Tuhan Amsal 10 ayat 28 berkata, harapan orang benar bukan moga-moga atau insya Allah Bapak Ibu. Harapan orang benar mendatangkan sukacita. Tapi apa yang harus kita lakukan Bapak Ibu ketika kita melewati ini semua? Tidak bisa kita pungkirin. Masalah ini terjadi, saya sajikan beberapa data dan ini akurat. Di Bandung bulan Juni kemarin terjadi 1012 gugatan perceraian. Dan data membuktikan bahwa sebagian besar penggugat adalah pihak istri. Karena suami ngalamin dirumahkan, gaji dikurangin. Dan apa yang terjadi? Suami stres akhirnya di rumah bukan cari peluang lain, malah main game. Bapak Ibu ada yang lapor kepada kami. Di Surabaya ini terjadi 1054 perkara gugatan cerai di Bandar Lampung Januari sampai Juni kemarin 6.000 lebih gugatan perceraian di Semarang terjadi 3 kali lipat. Nah, kalau secara data juga membuktikan satu orang psikologi berbanding 260.000 orang yang sedang stres dan tidak bisa dipungkirin saat-saat inilah saat itu. Bapak Ibu jangan pikir yang stres kita doang loh. Anak-anak kita di mana mereka sekolah online pun mereka juga mengalami stresnya sendiri. Bapak Ibu jangan egois loh ya berpikir kita aja yang bisa stres. Anak-anak nggak boleh stres. Mereka mengalami stres juga. Barusan ini kita bikin seminar Bapak Ibu. Gimana menyikapi orang tua yang stres gara-gara anaknya yang sekolah online. Nah, bagaimana kita bertahan di masa sukar? Yang pertama Bapak Ibu, katakan sama-sama walaupun pakai masker, kuasai pikiran kita. Sumber stres di mana sih Bapak Ibu? Pikiran kita. Medan peperangan di mana sih Bapak Ibu? Pikiran kita. Firman Tuhan berkata 1 Petrus 5 ayat yang ke-8. Yuk kita juga baca. Sadarlah dan berjaga-jagalah sebab lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa mencari orang yang dapat ditelannya. Biasanya serangan iblis itu yang paling dia jitu menyerang kemana sih? Pikiran. Nah gini Bapak Ibu. Iblis itu menyerang lewat apa? Apa yang kita lihat? Apa yang kita dengar, terus kita lihat, kita dengar, yang kita baca COVID, yang kita dengar COVID, yang kita dengar kebangkrutan, yang kita dengar kematian. Iblis menembakkan panah api di situ, makanya dalam Efesus 6 ayat 16 dikatakan dia menembakkan panah api Bapak Ibu. Waktu Pak Roni tanggal 21 Maret kemarin, sudah dokter nyatakan positif COVID Bapak Ibu. Nah, iblis itu mengintimidasi saya, khususnya apa Bapak Ibu? 21 Maret masuk rumah sakit, tanggal 22-nya beredarlah heboh di Instagram teman-teman. Daftar hamba-hamba Tuhan yang meninggal COVID. Dan di situ beberapa orang diantaranya kami kenal Bapak Ibu. Akhirnya apa yang terjadi? Iblis menembakkan panah apinya. Saya mulai buka celah, tidak berjaga-jaga dengan pikiran saya. Iblis bilang mati. Karena Pak Roni termasuk kasus berat Bapak Ibu. 3 kali ronsen dan 3 kali bersih dan aman. Begitu terakhir CT scan sudah lumayan terlambat Bapak Ibu ya. Dan apa yang terjadi? Iblis terus serang saya, mati Bapak Ibu. Yuk makanya kita baca di situ, kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Bapak Ibu di sini yang perlu tindakan siapa? Kita. Firman Tuhan berkata, kami yang menawan
melawan segala pikiran dan menyerahkannya kepada pikiran Kristus. Bapak Ibu, dalam kondisi seperti ini iblis itu sangat menyerang kita dengan pikiran-pikiran. Kamu mati, kamu bangkrut, gak berdaya, gak bisa, uang sekolah anak gimana. Kemudian kontrakan habis, iblis terus menyerang pikiran kita. Tapi mari yang kita harus lakukan, tawan pikiran. Berpeganglah pada kebenaran yang sudah Tuhan berikan buat setiap kita, Bapak Ibu. Nah, aduh Bu, tapi gimana sekarang? Iblis itu terus mengintimidasi yang kematian, yang kebangkrutan, yang perceraian. Bapak Ibu, kalau kita search di Google aja perusahaan-perusahaan yang kena dampak sama ini. Wow, banyak sekali Bapak Ibu. Saya baca berita, ada satu buah company perusahaan retail jas pria yang sangat bergengsi di Amerika, di mana mendandani presiden-presiden Amerika dan pebengker-pebengker yang terkenal. Sudah 200 tahun berdiri, menyatakan diri pilot Bapak Ibu. Kalau kita dengar itu perusahaan makanan, jam tangan, tas, airline, semua bilang pilot. Kita pun juga bilang, Bu, gimana iblis terus menyerang saya dengan pikiran yang terus membombardir saya tidak berdaya. Apa yang harus saya lakukan dengan pikiran saya ketika keadaan di sekitar saya seperti ini? Nah, Yesus ngajarin apa yang harus kita lakukan. Ingat kebaikan Tuhan. Ketika buat kita tidak ada dasar untuk kita bersyukur, ketika pikiran kita dibombardir dengan kenyataan hidup ini, Tuhan mau ajarkan kita, ingat kebaikan Tuhan. Saya ceritakan dulu Bapak Ibu kronologisnya. Yesus memberi makan 4.000 orang dengan modal 7 roti. Selesai memberi makan mereka semua kenyang, Yesus itu balik, kemudian ketemu sama orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Ini di dalam Markus 8 Bapak Ibu ya. Mereka bertanya jawab dengan Yesus, bukan mau tahu, tapi mereka menjebak dan meminta tanda dari Yesus. Sementara Yesus sama mereka, murid-murid ini di belakang berbisik-bisik sendiri. Kita lupa, kita kagak bawa roti. Roti kita cuma 1. Gitu ya. Nah, selesai Yesus bicara tadi sama ahli Farisi dan ahli Taurat, Yesus balik kepada murid-muridnya. Konteks berpikirnya Yesus itu adalah ini Bapak Ibu, yang kuning saya bacakan. Berjaga-jagalah dan awaslah terhadap ragi orang Farisi dan ragi Herodes. Konteksnya Yesus, kamu dalam hidup hati-hati sama mereka. Tapi Bapak Ibu, seringkali dalam kehidupan kita itu pakai pola pikir kita, konteks hidup kita, bicara kebangkrutan, bicara kematian, bicara sakit di depan mata, maka firman Tuhan berkata, muridnya menjawab, maka mereka di situ dikatakan berpikir-pikir. Makanya saya bilang kuasai pikiran kita. Murid-murid berpikir-pikir. Dan seorang berkata kepada yang lain, itu dikatakannya karena kita enggak bawa roti. Padahal konteksnya Yesus beda Bapak Ibu. Seringkali pola pikir kita itu adalah kehidupan sehari-hari kita. Kita fokusnya di situ aja. Nah, kemudian Yesus berkata lagi, dan ketika Yesus mengetahui apa yang mereka perbincangkan, ia berkata, mengapa kamu memperbincangkan soal tidak ada roti? Belum jugakah kamu paham dan mengerti telah degilkah hatimu? Jadi Bapak Ibu, kalau siang hari ini mungkin kita merasa khawatir, gimana? Waktu awal-awal COVID itu ada beberapa jemaat bahkan datang kepada kami, Bu, suami di PHK. Hidup kami ya hanya tinggal dari uang pesangon ini. Mulailah khawatir, kebutuhan tetap Bapak Ibu tapi pendapatan berkurang. Dan mulai khawatir, firman Tuhan berkata, telah degilkah hatimu? Kenapa Yesus bertanya seperti ini? Karena ada alasannya. Yesus bilang gini sama mereka. Yuk kita baca juga Bapak Ibu sama-sama. 1, 2, 3 di dalam pakai masker aja. Kamu punya mata, tidakkah kamu melihat, dan kamu punya telinga, tidakkah kamu mendengar? Perhatikan Bapak Ibu, kamu punya mata, tidakkah kamu melihat? Dalam hal ini penekanan Tuhan melihatnya bukan melihat secara fisik kasat mata doang.
Tapi Tuhan mau ajarkan melihat di sini bahasa aslinya, bahasa Yunani itu blepo, yang artinya kamu nggak belajar toh dari pengalaman. Kamu loh sekarang punya telinga, tidakkah kamu mendengar yang artinya kamu mempelajari. Jadi gini loh maksudnya Bapak Ibu, jangan mata kita, telinga kita hanya fokus pada COVID lagi, kematian lagi, kebangkrutan lagi. Tapi Tuhan ngajarin siang hari ini, kamu punya mata hendaklah melihat, belajar dari pengalaman, mendengar. Tentang apa sih? Tuhan jelaskan lagi di situ. Pada waktu aku memecah-mecahkan roti untuk 5.000 orang itu, berapa bakul penuh potongan roti yang kamu kumpulkan? Nah, yuk matematika sebentar Bapak Ibu. Kan Yesus memberi makan 5.000 laki-laki. Orang Israel itu kalau Bapak Ibu pernah ke sana itu anaknya banyak Bapak Ibu ya. Katakanlah ini sama istri sama anak, katakan aja 12.000. 5 roti tambah 2 ikan bisa memberi makan sama dengan 12.000 orang. Tapi penekanan Yesus bukan sama dengan 12.000-nya. Ketika kita khawatir, penekanan Yesus pada apa? Berapa bakul sisanya? Tuhan nekankan lagi di pertanyaan kedua. Tuhan tanya lagi, pada waktu 7 potong roti memberi makan 4.000 orang. Pertanyaannya Tuhan itu seperti ini Bapak Ibu. Berapa bakul penuh potongan roti yang kamu kumpulkan? Jadi sekarang siang hari ini Bapak Ibu yang Tuhan mau tekankan. Ketika kita khawatir, ketika kita mulai terintimidasi dengan serangan iblis pikiran-pikiran kita. Tuhan mau ingatkan kita siang hari ini. Betapa Tuhan itu overflow cara meliharanya buat kita. Tuhan itu memelihara dengan overflow. Yang Tuhan tanyakan berapa bakul sisanya Bapak Ibu. Nah, oke, sebab itu Bapak Ibu, yuk ketika kita berpikir tidak ada dasar untuk bersyukur Bu, ingat kebaikan Tuhan. Dan penekanan Tuhan, betapa Tuhan sudah mencukupi sampai berkelimpahan. Jangan khawatir Bapak Ibu, yuk kita jaga pikiran kita siang hari ini, kita kendalikan. Dan yang kedua, gimana kita bisa bersyukur Bu, itu tadi yang sudah jelaskan. Nah, sekarang kita belajar dari Daud Bapak Ibu. Ternyata di dalam bahasa aslinya jiwaku itu aslinya adalah nefes. Yang artinya kembali lagi ke pikiran. Bapak Ibu ketika pikiran kita kuasai dengan firman Tuhan, hati kita jadi lebih adem Bapak Ibu. Jadi ketika saya terus iblis mengintimidasi mati suamimu. Saya perkatakan firman Tuhan, saya perkatakan firman Tuhan. Yang melakukan siapa? Kami mematahkan, kita yang melakukan. Ketika saya melakukan firman Tuhan, pikiran saya kemudian perasaan saya sendiri jadi lebih nyaman. Ketika perasaan saya lebih nyaman, perkataan saya benar Bapak Ibu. Tindakan saya benar. Nah, Daud bilang gini kepada jiwanya ketika sulit mengucap syukur. Hai jiwaku, Bapak Ibu bagaimana cara kita memuji Tuhan? Enggak bisa Bu, kondisi tidak mengizinkan kita bersyukur. Paksa Bapak Ibu. Perintahkan jiwamu. Hai jiwaku. Katakan bless the Lord, itu lagunya bless the Lord. Itu saya bukan Pak Roni, Pak Anton. Waduh malu saya kalau disuruh nyanyi. Nanti dari C pergi ke D, pergi ke G, gak karu-karuan gitu ya. Tapi lagunya bless the Lord, oh my soul. 10,000 reason for my heart to find. Terlalu banyak alasan buat kita untuk mengucap syukur. Paksakan, perintahkan pikiran perasaan kita untuk mengucap syukur Bapak Ibu. Kenapa kita harus bersyukur? Yuk kita lihat lagi. Karena ketika kita mengucap syukur Bapak Ibu, itu berarti kita setuju dengan keputusan Tuhan. Kita menghubungkan hidup kita dengan kehendak Tuhan. Waktu itu Bapak Ibu benar-benar kami berdua sama sekali tidak ada pikiran kenapa ini terjadi. Kok bisa ya suami saya melayani Tuhan, mengembalikan perpuluhan, berusaha hidup benar, kok malah yang kena COVID. Bapak Ibu kalau mengajukan pertanyaan seperti itu, Pak Gembala juga kena COVID. Tapi mari kita setuju dengan semua keputusan Tuhan. Jangan mempertanyakan why. Ketika kita terus bertanya why itu gak akan menyelesaikan masalah kita.
Nanti Tuhan jawab dari surga, why not? Seperti itu. Nah, ketika kita bersyukur menghubungkan kita dengan kehendak Tuhan. Dan justru mengubah suasana hati negatif jadi positif. Dan ketika kita mengucap syukur, perhatikan Bapak Ibu, justru ketika bersyukur kita menarik mujizat dari Tuhan. Jadi jangan sikapi pikiran kita ketika diserang iblis negatif, perasaan jadi gak enak, jangan turuti Bapak Ibu. Perintahkan jiwamu, hai jiwaku pujilah Tuhan. Gak ada dasar untuk memuji Tuhan, Bu. Ingat kebaikan Tuhan. Loh Bapak Ibu, kalau siang hari ini saya bilang, Bapak Ibu terus mengeluh, gak ada ini Bu, kurang itu Bu. Coba. Ayo kita ingat-ingat kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Kalau saya suruh bersaksi, mungkin satu Bapak bisa bersaksi 1 jam. Karena hidup kita tuh penuh dengan kebaikan Tuhan Bapak Ibu. Nah ketika kita ngucap syukur walaupun tidak ada alasan bersyukur. Dengan cara mengingat kebaikan Tuhan, justru itulah cara kita narik mujizat Tuhan. Ketika Yesus memberi makan 5.000 orang, modalnya 5 roti 2 ikan. Apa yang Yesus lakukan? Bapa, aku mengucap syukur kepadamu. Ketika Yesus membangkitkan Lazarus dari dalam kubur, Bapa, aku bersyukur kepadamu. Mari Bapak Ibu siang hari ini, di tengah ketidakmungkinan dalam hidup kita, mungkin Bapak Ibu ada keluarga yang sakit. Mungkin dokter bilang sudah enggak ada harapan Pak atau Bu. Ini sudah tinggal tulang bungkus kulit, enggak bisa. Mungkin uangmu juga tinggal uang terakhir, beras terakhir. Tapi mari kita lakukan seperti Markus 6 ayat 41 ini dikatakan. Dan setelah ia mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, ia menengadah ke langit. Dan katakan bersama Bapak Ibu, mengucap berkat. Sekarang waktunya kita ucapkan berkat pada apa yang sekarang sisa yang ada pada kita Bapak Ibu. Ingat, jangan bersungut-sungut melainkan mengucapkan berkat. Ketika kita mengucapkan berkat, justru kita menarik mujizat dari Tuhan. Yang ketiga, sebentar ya Bapak Ibu, rapatkan barisan. Justru dalam kondisi seperti ini jangan saling akhirnya konflik dalam keluarga. Tapi firman Tuhan berkata, yuk kita baca Pengkhotbah 4 ayat 9 Bapak Ibu. Berdua lebih baik daripada seorang diri karena mereka menerima upah yang baik dalam jerih payah mereka. Berdua tetap lebih baik daripada seorang diri Bapak Ibu. Ini bicara suami istri. Karena apa? Mereka, kata mereka itu berarti bukan seorang diri, tapi lebih dari satu. Karena mereka akan menerima upah yang baik dalam jerih payah mereka. Dalam kondisi seperti ini Bapak Ibu, iblis itu justru akan semakin menyerang keluarga-keluarga. Tuh lihat suamimu kagak becus, tuh lihat istrimu tuh dalam kondisi gini masih aja boros belanja-belanja terus. Tapi apa yang harus kita lakukan? Kita sekarang justru harus sama-sama merapatkan barisan Bapak Ibu ya. Nah saya bersaksi Bapak Ibu. Saya menceritakan bagaimana kakak ipar saya. Kakaknya Pak Roni itu usaha bakery Bapak Ibu. Nah dalam kondisi waktu Jakarta PSBB pertama itu banyak ibu-ibu rumah tangga akhirnya itu belajar bikin kue sendiri di rumah. Waduh itu benar-benar kakaknya Pak Roni itu sering sekali telepon ke kami. Mereka mengeluh enggak nyucuk kalau bahasa Jawanya. Enggak nutup sama modal Bapak Ibu. Orang enggak ada yang beli roti Bapak Ibu ya. Terus kemudian harus bayar pegawai, harus beli ini itu enggak mungkin. Enggak nututin pokoknya. Nah apa yang mereka lakukan? Sepakat berdoa. Bapak Ibu kalau berdua merapatkan barisan dan sepakat, mintalah Tuhan hikmat sekarang ide. Apa yang harus dilakukan di rumah? Perhatikan Bapak Ibu ada satu penelitian, 1 ekor kuda bisa menarik 250 kilogram. Tapi kalau 2 ekor kuda berjalan bersama-sama bisa menarik 6.500 kilogram. Bukan 2 kali lipatnya tapi berkali lipatnya. Jadi Bapak Ibu jangan punya pola pikir gini dalam COVID. Oke lu kerja sendiri, gua kerja sendiri ya. 250 tambah 250 kebutuhannya enggak berkurang 1.000. Kagak bisa Bapak Ibu.
Harus sepakat bersama. Apa yang terjadi? Kakaknya Pak Roni berdoa sama istrinya, berdoa. Dapat hikmat Pak. Kondisi gini ini apa sih yang dibutuhkan? Banyakan orang jadi hobi baru. Orang nonton drakor Bapak Ibu, benar enggak? Saya ngaku, Pak Roni sekarang jadi ikut-ikutan suka drakor Pak. Nonton Itaewon Class. Wow yang seru kita berdua nonton startup Pak. Karena Pak Roni bela sana, saya bela sini. Bukan berantem di rumah jadinya ya. Nonton It's Okay to Not Be Okay. Serulah kita nonton Pak. Nah kakak ipar saya dapat hikmat Tuhan. Semua lagi demam Korea di masa PSBB gini, kenapa aja enggak buat roti di Korea-Koreain gitu loh Bapak Ibu ya. Jadi dia bikin roti-roti Korea. Salah satunya Korean garlic bread. Wah, lah orang lagi demam Korea. Lah ini kalau nggak hikmat Tuhan nggak bisa Bapak Ibu. Karena apa? Justru berdua rapatkan barisan. Apa yang terjadi Pak dari Korean garlic bread-nya ini? Wah booming Pak. Laris langsung bakery-nya dan bisa nutupi. Tapi bukan sampai di situ, terus kita minta hikmat Tuhan. Selanjutnya, nah tetap kita harus punya komunitas. Tadi kita sempat bicara-bicara sebelum ibadah sama Pak Anton, Ibu sama beberapa lain. Justru akhirnya jemaat itu kebiasaan males enggak mau ibadah. Saya menghargai Bapak Ibu juga yang tetap mau ibadah Bapak Ibu ya. Kecuali memang yang tidak sesuai syarat mungkin di atas 60 ke atas atau 12 tahun ke bawah ya. Tapi Bapak Ibu kita tetap harus punya komunitas. Walaupun mungkin enggak bisa seluruh orang banyak, paling tidak komsel kita. Karena firman Tuhan berkata, karena kalau mereka jatuh yang seorang mengangkat temannya. Tetapi wahai orang yang jatuh yang tidak mempunyai orang lain untuk mengangkatnya. Ketika Pak Roni lagi COVID, saya benar-benar butuh orang. Ingat loh Bapak Ibu kita manusia yang tetap membutuhkan orang untuk bantu mengangkat kita. Pak Arifin terus telepon saya, Bu Vivi, Pak Franky, Cik Memen, Pak Daniel Yanuar. Itu kita butuh Bapak Ibu. Jadi dalam kondisi seperti ini, ayo kita tetap merapatkan barisan. Komunitas juga kita penting. Yesus pun selama hidupnya di muka bumi ini sebagai 100% manusia, dia berkomunitas. Di saat terakhirnya Yesus bilang, maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Perhatikan ayat ini. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih. Perhatikan, makanya perlu komunitas. Lagi seneng, biasa-biasa aja. Tapi waktu kita butuh sedih. Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Yesus bilang apa kepada Petrus, Yohanes, Yakobus? Tinggallah di sini, berjaga-jaga dengan aku. Jangan tinggalkan komunitas Bapak Ibu. Tetaplah rajin komsel Bapak. Paling akhir. Manage. Kita dalam kondisi seperti ini tinggalkan gaya hidup yang salah Bapak Ibu. Maaf, mau nggak mau kita harus sekarang belajar memanage kehidupan kita. Dari manage Bapak Ibu enggak bisa tetap lupakan 10% itu tetap harus perpuluhan. Karena perpuluhan itulah yang membukakan tingkap langit. Justru kalau Bapak Ibu selama ini enggak kembalikan perpuluhan, harus di-manage dengan benar sekarang, kembalikan dulu perpuluhan. Kalau kami Bapak Ibu ya, 10% perpuluhan. Kemudian 10% kami menabur. 40% kami buat sekolah anak-anak Bapak Ibu ya, karena justru besar di sekolahnya. Kemudian 20% saja kami buat hidup sehari-hari dan selanjutnya investasi. Makanya ketika kita kondisi COVID gini, kita survive masih bisa. Karena apa? Kita memanage. Ayo Bapak Ibu, kalau mungkin selama ini Bapak Ibu mungkin pernah salah manage, enggak apa-apa. Belum terlambat, kita perbaiki. Justru semua yang terjadi dalam hidup ini tidak ada yang kebetulan. Justru mungkin ini waktu Tuhan buat setiap kita melatih kita memanage dalam keluarga kita. Paling akhir adalah yang jangan kita lakukan adalah khawatir dan bandingkan. Saya tutup sebentar ya Pak ya. Kasih waktu di kesaksian terakhir. Pada waktu Pak Roni COVID di rumah sakit selama 16 hari. Dari tanggal 21 Maret Bapak Ibu. Tuhan banyak bicara ngajar dia. Yang pertama adalah tentang kekekalan. Pak Roni bilang aku diajar dan dihajar. Diajar kalau anak salah kan diajar. Rupanya ada ayatnya Mazmur 94 ayat yang ke-12.
Tuhan hajarin dia untuk bicara kekekalan. Bapak Ibu, manusia di muka bumi ini mau pencapaian, kerja, pencapaian. Bapak Ibu, Tuhan ngajar Pak Roni tentang kekekalan. Maksudnya gini, seberapa banyak pun yang kita capai, kita nantinya toh masuk kekekalan. Seberapa banyaknya besar angka, kalau dibagi dengan tak terhingga, hasilnya apa sih Bapak Ibu? Nol. Tuhan ajar kita, justru COVID ini Tuhan ajar, mau seberapa sombongnya si manusia, seberapa kaya, seberapa gagah. Orang kaya pun dari kita sudah banyak dengar, COVID gak berdaya kok dengan kekayaannya Bapak Ibu, gak bisa. Dan jangan khawatir, dan selanjutnya Tuhan ajar kepada Pak Roni, jangan banding-bandingkan diri dengan orang lain. Kita cenderung ngelihat, wih lebih sukses ya, kalau Pak Roni dari pihak pendeta Pak. Tuhan ajar gini, sometimes suka membandingkan dengan gereja lain. Gereja lain lebih besar, gereja lain punya fasilitas, sudah punya izin gereja lain bla bla bla. Justru saat itu Tuhan ngajar Pak Roni, jangan bandingkan. Bapak Ibu, justru ketika kita membandingkan orang lain, seringkali tanpa sadar itu membuat kita khawatir. Bagaimana kita bisa tegar Bapak Ibu melewati musim ini? Yuk kita kuasai pikiran kita. Bagaimana kita ngucap syukur, ingat kebaikan Tuhan. Berkatilah apa yang sisa yang ada pada kita sekarang. Rapatkan barisan dan kelola dengan cakap. Minta Tuhan hikmat, Bu saya sekarang tidak ada penghasilan lagi, tidak ada pekerjaan. Rapatkan barisan, berdoa, minta Tuhan hikmat, sang sumber hikmat. Firman Tuhan berkata, siapa yang kekurangan hikmat, di dalam Yakobus 1, hendaklah memintanya dengan percaya yakin Tuhan akan memberikannya. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu, dan kita akan perjamuan kudus, kita angkat roti di tangan kanan kita.